Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, 'Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikan.' Atau, raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kunjungan ke kapela-kapela yang menjadi bagian pelayanan dari Kostasi Santo Andreas Rasul Kakan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, saya menjumpai aneka cara menyambut tamu. Salah satunya adalah disambut oleh guru agama atau katekis dan para tetua. Setelah mengucapkan selamat datang dengan tutur adat, guru agama atau katekis ini akan mengalungkan selendang. Selendang itu adalah hasil tenunan umat setempat dengan beragam corak dan motif. Kemudian tamu disuguhi sirih pinang dalam kotak okomama, yaitu tempat sirih pinang yang dianyam dari daun tuak atau dari daun pandan. Dengan seluruh acara itu, tamu diterima dengan gembira sebagai bagian dari komunitas. Selendang yang dikalungkan dan sirip pinang tadi disebut tali pengikat jiwa karena seseorang diterima dan menjadi bagian dari komunitas. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Ada dua kata yang menarik untuk direnungkan, yakni datang dan menjadi murid. Antara datang dan menjadi murid ada satu proses penting, yakni membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Menjadi murid Yesus adalah menjadi bagian dari Yesus. Sedangkan bapa, ibu, anak, saudara, dan nyawa menunjuk pada bagian dari diri orang yang datang. Ada proses beralih dari bagian dari diriku menjadi
bagian dari Yesus. Orang yang datang kepada Yesus melepaskan diri dari segala miliknya dan menjadi muridnya. Pengalaman diterima secara adat yang saya alami dalam kunjungan-kunjungan saya ke kapela-kapela menggambarkan proses itu dengan baik. Datang, dikalungkan dengan selendang, dan menjadi bagian dari komunitas. Menjadi murid Yesus bagaikan menerima tali pengikat jiwa dan menjadi bagian dari Yesus. Seperti Santo Paulus yang telah diikat oleh Yesus dalam perjumpaan dengannya. Aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengalami proses iman yang sama. Datang kepada Yesus, menerima tali pengikat jiwa, dan menjadi bagian daripadanya. Kita diikat oleh janji baptis menjadi bagian dari hidup Yesus sendiri. Demikian pula kita selalu menjadi bagian dari keluarga, profesi, negara, dan lain-lain. Dalam keluarga ada janji untuk setia. Di dalam profesi ada janji untuk melayani. Di dalam negara ada janji untuk membangun kesejahteraan bersama. Menghidupi tali pengikat jiwa berarti membangun keluarga yang setia, menghayati profesi dengan semangat pelayanan, dan menumbuhkan anak bangsa yang tahu berbela rasa. Diikat oleh tali pengikat jiwa adalah berada sebagai bagian dari Allah dan terus-menerus mengenali kehendak-Nya dalam kehidupan yang bergerak serba cepat. Kita bersyukur karena Allah selalu menganugerahkan kehendak-Nya kepada kita. Siapa gerangan sampai mengenal kehendak-Mu, kalau engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus. Demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu, maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Kebijaksanaan bab 9 ayat 17-18. Marilah kita mohon kepada Allah agar kita selalu menjadi bagian daripadanya dengan mengenali kehendak-Nya dalam kebeningan batin kita. Semoga dalam dunia yang bising oleh kepentingan, kita tidak tersesat di tikungan zaman, tetapi selalu diluruskan lorong orang yang ada di bumi oleh Roh Kudus-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, Gale Sayers, seorang pesepak bola terkenal Amerika, menulis biografinya yang berjudul I Am Third. Dalam bukunya, Gale menjelaskan mengapa 3 kata tadi sangat berarti bagi dirinya. Ketiga kata tersebut datang dari pelatihnya dan menjadi inspirasi luar biasa dalam karir dan hidupnya. Kisahnya, suatu hari Gale bertanya kepada pelatihnya akan arti dari ketiga kata itu. Pelatihnya menjawab, Tuhan adalah pertama, teman-teman adalah kedua, dan saya yang ketiga. God first, friends the second, and I am third. Ungkapan tersebut mau menegaskan bahwa yang pertama-tama adalah Tuhan, God first, sedangkan diri saya sendiri yang ketiga. Sejak saat itu Gale menjadikan kata-kata ini filosofi hidupnya, dan memang dia berhasil dalam setiap laga pertandingan sampai pada saat dia menerima medali, dan dalam medali itu tertulis I am third. 3 kata ini untuk selalu mengingatkan dia bahwa yang pertama dan yang utama itu ialah Tuhan. Dirinya hanyalah yang ketiga. Medali itu dipakainya sebagai barang rohani. Benar, dalam usaha kita untuk mengikuti Kristus, kita hanya berhasil kalau kita memiliki prinsip God first, I am third. Allah yang utama dan yang pertama, sedangkan saya sendiri yang ketiga. Tuhan adalah pertama sebelum hal-hal lain
termasuk keluarga dan orang-orang yang kita cintai sekalipun. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Setia, semoga kami selalu taat setia melaksanakan karya yang menjadi tugas kami. Ajarilah kami mendiami dunia ini secara baik dan memberikan tempat kepada sesama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih yang telah sudi melayani kami dan menjadi perantara kami di hadapan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.